Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada rajulan minal muslimin qad khafata fasara misal farhi. Rasulullah SAW pernah menjenguk salah seorang sahabat yang mana kondisinya ini sangat memprihatinkan, sampai-sampai digambarkan seperti anak burung yang merintih karena kelaparan. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, hal kunta tad'u bisyai'in aw tas'aluhu iya? Apakah engkau pernah berdoa meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala na'am. Sahabat ini berkata, ya. Aku pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Ya Allah, apapun siksaan atau azab yang akan berlaku bagiku kelak di akhirat, maka segerakanlah azab dan siksaan itu bagiku di dunia ini. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangkanlah, doa yang sungguh sangat mengerikan sekali. Karena memang mungkin sahabat ini karena begitu besar rasa takutnya terhadap siksaan yang ada di akhirat, terhadap azab yang ada di akhirat, sehingga ia ingin supaya azab dan siksa itu disegerakan di dunia ini. Karena memang kelak di akhirat siksaan dan azab itu lebih pedih dan lebih besar daripada siksaan dan azab yang ada di dunia. Sehingga mungkin inilah yang mendorongnya melantunkan atau memunajatkan doa yang tadi kita sebutkan. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, Subhanallah, Subhanallah, la tutikuhu aw la tastati'u. Maha suci Allah, engkau tidak akan mampu, engkau tidak akan kuat. Afala qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidakkah sekiranya engkau berdoa dengan doa, ya Allah, berikanlah bagiku di dunia ini kebaikan dan juga di akhirat, dan peliharalah aku daripada siksa atau azab api neraka. Masya Allah. Rasulullah SAW kemudian memberikan wejangan, memberikan arahan kepada sahabat ini, bahwasanya sungguh dia tidak akan mampu untuk menahan daripada azab dan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak sepatutnya seorang hamba dia meminta supaya dirinya diazab atau disiksa, meski bagaimanapun dosanya, meski bagaimanapun besar dan banyak dosa-dosanya. Tetapi tidak sepantasnya seorang hamba kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segera diazab atau disiksa. Tetapi selayaknya lah seorang hamba selalu berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa. Setiap dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW menganjurkan
bahwa selayaknya seorang hamba memperbanyak doa, Allahumma atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan peliharalah aku daripada azab atau siksa neraka. Qala fada'allahu lahu fasyafa. Akhirnya Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kesembuhan kepada sahabat ini. Akhirnya sahabat ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh ini menjadi pelajaran yang sangat berharga sekali bagi kita, bahwasanya dikala kita khawatir terhadap siksa azab yang begitu keras di akhirat kelak, maka kita tidak patut untuk kemudian meminta disegerakan azab dan siksa itu di dunia ini. Karena sungguh kata Nabi SAW, subhanallah la tutiku, maha suci Allah, kamu tidak akan mampu untuk menerima atau menahan azab dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi justru mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan daripada azab dan siksanya, dan juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertobat kepadanya, supaya dosa-dosa itu dihapuskan dan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa-dosa yang terhapus, yang tergugurkan, niscaya ia tidak akan mendatangkan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas pada diri mereka sendiri, yaitu banyak berbuat dosa. Tetapi tetap di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru, wahai hamba-hambaku. Masya Allah, orang-orang yang berdosa, banyak dosa, tetap dianggap sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa informasinya? Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan banyak berbuat dosa, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Barakallahu